Oke, halo semuanya. Hai, ketemu lagi. Ketemu lagi sama kita. It's been a while. Iya, udah kangen ya? Udah 2 minggu ya. Oh, bener. Oke, apa kabar Mbak Reni? Baik. Ya, apa kabar kalian Kamu semua? gimana kabarnya? Baik. Lagi sibuk KKN. Iya, sama. Kita satu kelompok sebenarnya guys. KKN. Ya KKN itu biasanya kan kita semoga mudahan teman-teman pada sehat ya. Iya. Di masa liburan ini gitu. Pada KKN-nya sukses sudah selesai. Aku udah sepi banget, kampus sepi, kosan juga sepi pada KKN. Iya. Itu karena di kosan itu juga satu angkatan. Jadi kosan itu sepi gitu. Terus banyak yang jealous anak-anak reguler mbak sama KKN kita. Oh ya? Jealousnya tuh dari kita 1 minggu sekali kan. Maksudnya kok KKN bisa kemana-mana katanya gitu pada danja gitu. Anyways, kita di tempat baru ini serba hijau. Ya, serba hijau nanti kita lihat ya. Sibuk apa Mbak Reni sekarang? Aku sekarang Lain KKN ya pastinya. selesai KKN. Aku baru buka praktek hipnoterapi. Ya. Terus ya, it's like it's a new place, a new Yeah. profession. Ya. Karena apa namanya, masih harus banyak belajar, terus beradaptasi juga. Hypnotherapy interesting. Mhm. Ya, itu gimana? Apa namanya? What do you think is like? Itu bisa menjadi ini nggak apa namanya? Mengisi waktu di masa-masa hiburan KKN ini. Teteran nggak sih? Kalau keteteran sih enggak ya, karena emang udah disetting jadwalnya biar nggak tubrukkan gitu sama kegiatan KKN kita. Terus ya aku pikir ini adalah sebuah profesi yang bisa bantu orang untuk apa namanya, bagaimana membantu mereka menjaga kesehatan mereka gitu ya. Selain profesi yang mungkin memang harus ada academic path-nya ya, profession itu bisa kayak jadi psikolog gitu. Jadi ini adalah salah satu opsi dari profesi yang bisa diambil selain bisa jadi konselor gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang ini kayak arah gitu, kayak direction gitu. Ambil psikologi gitu, terus misalnya sekarang juga lagi mau fokusin hipnoterapis gitu kan, menjadi hipnoterapis gitu. Itu menurut Mbak ini itu satu inline nggak sih? Apa bisa menjadi inline nggak sih? Apa harus apa ya? Harus berbeda gitu. Ya psikolog aja, hipnoterapis aja. Atau misalnya dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan kalau misalnya suatu saat nanti bisa Mbak Rani jadi psikolog. Iya, menurut aku banget ya, sangat bisa dilakukan bersamaan. Termasuk juga kalau teman-teman yang lagi ngambil apa namanya, kuliah psikologi itu bisa banget loh kalian untuk mencoba untuk jadi hipnoterapis juga gitu ya, bisa ambil course-nya gitu, terus nyoba untuk praktek gitu. Karena terus terang Liko, aku kepikiran untuk jadi hipnoterapis juga selama kuliah kita gitu kan. Waktu itu ingat ya pelajaran mata kuliah teori kepribadian. Ya, kita lagi pada berdebat tentang apa namanya, unconscious mind sama Husserl. Terus waktu itu ya karena aku ngerasa kayak nggak terlalu puas ya dengan diskusi kita di kelas pada waktu itu. Terus aku memutuskan untuk ngambil kelas online course yang itu ditawarkan sama Edinburgh University, tapi lewat Coursera, jadi gratis kelasnya. Yaitu tentang unconscious mind juga. Nah waktu itu aku ngambil kelas di Coursera itu, terus aku pikir kok menarik ya gitu. Emang lebih banyak ngomongin tentang unconscious dalam konsep apa namanya, psikoanalisis ya, psikodinamika. Jadi belum ke hipnoterapinya gitu. Tapi karena di kelas kita juga ada Mbak Titi yang hipnoterapis juga gitu, jadi aku pikir wah menarik juga sih, aku kayaknya pengen tahu lebih lanjut tentang itu. Jadi waktu itu
aku sempat nyoba-nyoba nih kok pakai aplikasi hipnoterapi. Pengen tahu sih hipnoterapi itu kayak hipnosis itu kayak gimana gitu ya. Terus ada beberapa aplikasi yang aku pakai. Yang pertama tuh Hypnobox. Hypnobox aplikasinya tuh menurutku menarik dan helpful banget. Cuma itu maksudnya kita kalau misalnya kita mau hipnosis, self hypnosis gitu. Self hypnosis. Jadi di Hypnobox itu kamu bisa pilih misalnya nanti kan proses hipnosis itu ada induksinya, ada deepeningnya, terus nanti ada sugestinya apa yang mau dimasukin gitu, terus kita mengakhiri sesi hipnosis itu kayak gimana gitu. Nah di situ kamu bisa milih misalnya mau yang induksinya lama atau pendek atau panjang gitu, deepeningnya pendek atau panjang, terus kamu bisa milih ada kayak menunya gitu kan, kayak kamu pengen apa nih sekarang? Pengen lebih percaya diri, pengen nurunin berat badan, pengen lebih mindful atau banyak lah gitu list di situ tuh ada. Itu bisa kamu pilih kalau di Hypnobox kayak gitu. Terus ada juga aplikasi lain yang di develop sama Stanford University. Ini saya bisa sebelum lanjut itu ada di Play Store. Ada di Play Store. Namanya Reverie. Reverie itu di develop sama Stanford. Terus itu juga ya kurang lebih mungkin ada mirip-mirip sama ini juga sih kayak si Hypnobox itu. Ya cuma emang berbayar ya. Berbayar dan berbahasa Inggris. Jadi kayak yang versi bahasa Indonesia itu belum ada. Belum ada. Jadi kalau misalnya emang bahasa yang cukup familiar buat kamu itu adalah bahasa Inggris, misalnya bisa dicoba. Kalau bahasa Indonesia kayaknya mungkin agak susah nanti. Tapi balik lagi kan karena kalau itu kan berbentuk aplikasi ya. Maksudnya balik semua yang berbentuk aplikasi juga kan kita bisa packing bed itu kan ada kemungkinan itu ya. Maksudnya itu tuh kayak untuk sebelum kita memutuskan untuk melakukan hipnoterapi menggunakan aplikasi itu atau kita bisa menggunakan aplikasi gitu? Oh enggak, itu jadi kayak aplikasi self hypnosis itu benar-benar kamu akan dibimbing untuk masuk ke kondisi hipnosis. Terus kamu bisa masukin sugesti apa yang kamu pengen, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan hipnoterapi ya, karena hipnoterapi itu berarti ada terapinya di dalam itu. Nanti aku akan ceritain saya bedanya di mana. Nah, kalau yang di aplikasi itu emang jadi instan, jadi kebanyakan memang banyak ke sugesti. Gimana cara masukin sugesti ke alam bawah sadar kita, dan itu dibimbing oleh ini. Kalau bisa pengen tahu gitu kan, kondisi hipnosis itu kayak gimana gitu. Itu mungkin bisa coba-coba. Bisa dicoba. Oke. Nanti kita coba. Aku juga belum pernah. Di Spotify juga ada. Spotify, di YouTube juga banyak sih para hipnoterapis di Indonesia itu juga mereka juga mulai share rekaman-rekaman mereka yang untuk sugesti gitu ya. Jadi kita memang dibimbing untuk memasuki kondisi hipnosis itu bisa dipakai gitu. Kalau ngomongin hipnoterapi itu berarti bedanya nih Mbak, menurut Mbak Reni yang paling mencolok di antara hipnoterapi kalau misalnya kita lagi sedang ingin menyelesaikan satu kegundahan gitu kan. Guide-nya yang enak untuk untuk kita sebagai orang yang awam tentang hipnoterapis gitu. Nah, kita masih mikir tuh hipnoterapis atau psikolog ya gitu. Untuk bisa membedakan gitu. Kalau ini kayaknya akan lebih dibantu kalau lebih cepat ke hipnoterapis. Kalau misalnya ini lebih cepat kayak ke psikolog. Menurutmu underline itu di mana gitu? Kita sebagai orang yang misalnya pengen mencari bantuan gitu, mana yang menurut kita lebih baik itu? Enaknya seperti apa? Gitu. Kan Mbak Marin belajar dua-duanya nih. Iya, belajar dua-duanya dan aku juga pernah ya cukup beberapa kali gitu ya datang ke psikolog juga gitu untuk konsultasi, konseling. Kalau kita ketemu psikolog itu yang kita expect adalah akan ada banyak mungkin bentuk-bentuk psikoterapi itu yang bisa dilakukan gitu ya, macam-macam sih sebenarnya tergantung pendekatannya mau apa yang dipakai sama psikolognya, apakah mau kognitif, mau behavioral atau mau
yang lain ya, mindfulness dan sebagainya itu sebenarnya ada banyak gitu. Termasuk mereka juga bisa ngasih terapi, hipnoterapi juga bisa mereka lakukan atau oleh psikolog. Bisa kalau mereka emang terlatih dan punya skill untuk itu. Kemudian juga mungkin bentuk-bentuk terapi yang lain ya, misalnya EMDR atau eye movement, aku lupa ininya, tapi itu emang itu juga bisa dilakukan oleh psikolog yang memang terlatih untuk menggunakan hipnoterapi atau bentuk-bentuk terapi yang lain. Tapi kalau kamu ke hipnoterapis, otomatis yang kamu expect adalah ya hipnoterapi doang gitu. Jadi kayak sebagai hipnoterapis juga kita nggak bisa menawarkan bentuk-bentuk terapi yang lain karena skill kita bukan di situ gitu kan. Nah terus ya cuma mungkin ya beberapa hipnoterapis juga misalnya mereka adalah mungkin punya background psikologi dan sebagainya, mungkin juga bisa ngasih konseling kayak gitu sih. Jadi pilihan terapinya sebenarnya lebih banyak ketika seseorang itu udah jadi psikolog harusnya. Tapi juga tergantung ya apakah mereka memang punya skill-skill di situ. Terus psikolog juga kan mereka juga bisa membuat kayak asesmen pakai berbagai macam tes ya, yang bisa dilakukan. Kalau misalnya di hipnoterapis itu ya paling asesmennya kita lakukan ya dari intake form, kemudian dari wawancara juga ada kayak gitu. Jadi ya lebih spesifik gitu. Apa aja Mbak yang biasanya nih yang efektif dibantu dengan hipnoterapis menurut Mbak? Dengan hipnoterapi? Iya, dengan hipnoterapi menurut Mbak ini apa gitu? Sebenarnya ada banyak ya masalah-masalah yang berkaitan sama emosi, sama kognisi menurut aku. Jadi ada itu memang berkaitan banget ya, nanti otomatis juga pasti berpengaruh sama behavior atau perilakunya kita ya kan. Itu range-nya sih banyak ya, mulai dari misalnya addiction, kemudian misalnya gangguan yang berkaitan dengan makan, misalnya orang pengen menurunkan berat badan atau punya masalah dengan pola makan gitu ya, atau pengen menaikkan berat badan, ya itu bisa juga gitu. Terus juga hal-hal berkaitan dengan mungkin fobia, kemudian trauma, hal-hal yang traumatis yang pernah ya mereka alami gitu. Itu juga bisa dibantu dengan hipnoterapi. Kemudian pengen self esteemnya jauh lebih bagus gitu ya, nggak pede, terus punya masalah misalnya nggak bisa ngobrol sulitan untuk bicara di depan umum misalnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya hal-hal yang emang menurut aku berkaitan banget sama emosi dan kognisi. Gitu. Sebenarnya memang agak mirip sih ya, maksudnya jenis macam-macam masalahnya pun ya kita tinggal milih aja gitu kan. Jadi ini kayak pilihan aja sebenarnya kan mau psikolog atau misalnya kayak hipnoterapi gitu kan. Dan menurut aku ya ini bisa jadi sebuah complementary terapi gitu ya, yang bisa dilakukan. Misalnya ada yang udah konsultasi gitu ya, maksudnya mungkin udah sering berkunjung ke psikolog, terus aku pengen nyobain lain atau psikolog atau psikiater gitu ya, supaya nyoba sesuatu yang lain bisa. Berarti bisa dikombin juga ya? Bisa banget. Itu harus selesai dulu dengan psikolognya atau misalnya di waktu yang sama pun boleh? Aku bisa nggak ya? Bisa berjalan beriring bersama? Bisa berjalan beriring ya, baru bagus kalau misalnya psikolognya juga bisa hipnosis gitu juga, itu pasti akan jadi alternatif terapi yang bisa Nah kalau di psikolog tuh Mbak, kan pengalaman gue kan kalau di psikolog tuh kan harus bersesi-sesi gitu ya. Itu mungkin kan kadang untuk kita yang kerja, apalagi aku kan sering away ya, maksudnya setiap beberapa bulan sekali harus pergi gitu. Kalau psikolog tuh kan kadang kita harus bersesi-sesi gitu.
bisa 6 sesi, bisa seterusnya gitu ya, sampai kita ya tergantung kita pasien, kita Iya, iya. sebagai kliennya gitu. Nah kalau di hipnoterapi sendiri gimana Mbak? Maksudnya banyakannya adalah hipnoterapi itu sesinya itu seperti apa gitu? Seberapa panjang Sesinya. Oke. Kalau itu juga Efektifnya gitu. efektifnya. Menurut Rata-rata. aku tergantung case-nya juga ya. Hmm. Tergantung case orangnya, terus apa namanya, berapa kalinya itu emang benar-benar tergantung dari case-nya, tergantung seberapa mudahnya orang itu untuk menerima sugesti ya, Yeah. sugestibilitasnya dari orang itu. Kemudian nggak bisa dipastikan sih, tapi menurut aku ya, kalau misalnya di hipnoterapi itu yang paling nggak itu ya, kelebihannya adalah kamu pulang dari ruang hipnoterapis itu paling nggak kamu ngerasain eksperimen, dapat sebuah experience bahwa kamu tuh udah menjalani sebuah terapi gitu. Dan menurut aku juga itu sesuatu yang kayak buatku punya meaning tersendiri gitu ya bagi klien. Yeah. Menurut aku perbedaannya ketika aku sendiri misalnya datang ke psikolog, terus ya mungkin waktu itu masih asesmen gitu ya, kedua kali masih ngobrol lagi, ketiga kali masih ngobrol lagi, kayak aku boleh nggak ya sebenarnya nanya kita ada di halaman berapa ini sebenarnya dalam perjalanan terapi saya itu sebenarnya kita ada di tapi ketika kamu datang ke hipnoterapis itu ya kamu tahu bahwa oke, ini adalah proses terapi kita yang pertama, let's see apakah nanti akan membutuhkan ini berikutnya atau enggak gitu ya. Ya at least mungkin ya 2 kali it's good. 2 kali ya harusnya sih lebih short ya dari psikolog kan. Iya. Biasanya maksudnya tujuannya itu kan iya kayaknya seperti itu. Kalau di iya kayak gitu. Ya, apakah menggunakan kayak sama gitu kayak alat-alat tes yang digunakan di psikolog kayak misalnya itu tuh digunakan juga nggak di hipnoterapi biasanya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Nah, kita nggak ada alat tes seperti yang digunakan oleh psikolog. Jadi benar-benar kayak ya intake form, kemudian mungkin wawancara, ya asesmen, ya seperti itu. Oke, nah, itu perbedaannya ya. Maksudnya diharapkan bahwa orang-orang yang setelah hipnoterapi itu merasakan ada perbedaan yang lebih positif gitu. Before dan after terapinya itu paling nggak ada yang dirasakan lah. Cuman kan kadang orang tuh suka ini ya Mbak, misalnya orang-orang awam tuh kadang suka udah denger kayak hipnoterapi gitu ya, depannya tuh kan ya gitu. Pernah kan waktu dulu kan emang di acara-acara TV segala macam gitu segala macam. Nah ketakutan kita itu kan mungkin ya, apalagi kalau misalnya kita nih beda secara gender ya, gitu. Apa namanya? Kalau misalnya mungkin kalau jarang ya, misalnya kalau pasiennya cowok terus hipnoterapinya apa namanya hipnoterapisnya cewek perempuan gitu, mungkin ya kecil kemungkinannya mungkin nggak kalau misalnya kita takut gitu ya. Tapi kalau kebalikannya nih, misalnya tiba-tiba hipnoterapinya laki-laki nih gitu, terus pas kliennya adalah perempuan, nah ada kemungkinan kan ada ketakutan kan kalau sendiri bahwa nanti saya udah dibawa ke alam bawah sadar, terus saya sadar nggak ya sadarkan diri, atau gimana gitu. Nah itu menangani ketakutan itu apakah hipnoterapi itu kayak wah 1, 2, 3 ting tidur gitu. Itu kan kita dibayangkan kita kan seperti itu ya. Iya. Ibaratnya kita disuruh tidur terus kita itu pembayangan kita. Nah, realnya sebenarnya boleh ini nggak sih dikasih sneak peek gitu seperti apa sih gitu metode hipnonya ini? Hipnoterapi itu kayak apa gitu ya? Misalnya apakah emang kita totally nggak sadar apa gimana gitu? Oke. Jadi kalau kita itu di hipnosis dalam praktek hipnoterapi ya, itu tuh sebenarnya kita masih fully aware ya. Masih punya ya, masih punya awareness gitu. Apa namanya? Emang kita dibawa masuk ke kondisi yang relax. Jadi physically tubuh kita itu sebenarnya relax gitu. Mentally kita juga sebenarnya relax, tapi kita juga dibimbing untuk fokus.
Jadi kita diarahkan fokus kita sehingga kita bisa nanti bisa diajak untuk mereview lagi gitu ya, bagian-bagian dari kehidupan kita yang mana gitu ya kita perlu memberikan terapi di situ istilahnya. Tapi ketika dalam kondisi itu kan kita sebenarnya masih punya awareness gitu. Bahkan masih bisa mikir, aku tuh udah masuk ke kondisi hipnosis belum ya gitu. Atau kayak aku sebenarnya bisa nggak sih di hipnosis? Atau kita masih bisa questioning gitu, masih bisa kayak gitu. Atau misalnya kita juga masih bisa melakukan penolakan ketika misal aku disuruh mengatakan sesuatu yang aku nggak mau bilang. Itu juga bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa kayak aku belum mau share dulu deh. Iya, kita masih punya kontrol. Jadi kita nggak kehilangan kontrol sama sekali. Terus misalnya itu dikhawatirkan ya terjadi sama orang. Nah, kalau misalnya ada perasaan khawatir gitu ya, kayak ntar aku diapa-apain gitu kan. Terus ya kita tuh hipnoterapis kita punya kode etik ya. Gitu. Tapi kan aku juga nggak menutup mata gitu lah bahwa mungkin ada aja gitu orang yang bisa. Ya masih punya pikiran gitu. Ya cari tahu misalnya praktisi hipnoterapi yang memang dia itu punya rekam jejak yang bagus gitu kan. Misalnya beda lawan jenis gitu ya. Kemudian cek juga misalnya apakah dia provide security gitu ya. Kalau kita ngerasa aman, ngerasa nyaman ya go for it gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya aku mau ke yang sesama jenis aja deh, sama perempuan ya itu kita bisa milih. Sekarang juga udah banyak banget sih kayak hipnoterapis perempuan. Makanya penting banget nggak sih kita tuh harus mewawancara dulu, mau ketemu di awal kayak ngobrol dulu kayak gini sebelum memutuskan bahwa kayaknya kita cocok nih gitu untuk aku cocoknya kayak cocok untuk hipno sama dia gitu. Oh gitu. Sebenarnya gitu masih. Peluang untuk hari itu kita datang wawancara harus langsung di hipnoterapi. Oh iya, bisa kayak gitu sih. Misalnya kita bisa nggak misalnya ketemu dulu gitu misalnya, kita ngobrol dulu misalnya di ruang tamu atau aku pengen tahu nih hipnoterapinya paling bisa sih 30 menit ngobrol dulu gitu. Bisa aja, bisa banget. Jadi kalau misalnya kliennya merasa kayak aku oke nih gitu, merasa aku bisa nyaman kok sama terapisnya, why not gitu. Dan emang selalu kan prosedur awalnya juga pasti kita ada konsultasi awal, building rapport dulu. Jadi emang disitulah juga misalnya bukan cuman terapisnya yang menilai, bukan mengakses klien gitu, tapi juga klien juga mengakses terapisnya gitu kan, merasa nyaman atau enggak gitu untuk menjalani prosedur selanjutnya kayak gitu. Oh berarti bukan kayak yang di itu ya, memang bukan yang kayak di TV-TV. Enggak, itu stage 1, 2, 3, berat tidur. Terus udah gitu ini kan. Kok bisa banyak orang yang percaya gitu ya? Maksudnya even aku sebelum waktu itu belum belajar psikologi ya, maksudnya bisa aku kan pikiran ya, maksudnya kok bisa banyak orang yang percaya kalau misalnya that's happen gitu. Terus ada orang yang mau membodohi penonton masyarakat dengan cara seperti itu. Itu kan jadi entertainment ya. Ya entertainmentnya menurut aku juga akhirnya dampaknya buruk, dampaknya image hipnosis dan hipnoterapi jadi jelek gitu. Terus cara orang percaya bahwa semudah itu melakukan hipnotis gitu. Ya. Tapi emang ada orang yang memang sangat mudah untuk dibawa ke alam bawah sadar itu ya. Tapi dulu tuh aku sempat kepikiran aku kan dulu kerja di dunia pelayanan ya Mbak. Maksudnya orang depan gitu ya, jaga toko atau segala macam gitu. Di setiap momen kayak high season kayak Lebaran, Natal, Tahun Baru gitu, selalu dibilang bahwa hati-hati ya dengan hipnotis, kejahatan, kamu pegang duit gitu, terus taruh gunting, taruh barang-barang tajam jangan di depan walaupun ramai, terus harus tetap sober, harus tetap bangun gitu. Jadi kayak terus ngeliat TV
Oh gitu ya, bisa berarti sempat ke bawah percaya juga gitu. Aku korban anak-anak TV. anak korban TV. Iya gitu. Jadi pokoknya kalau hipnoterapi nggak gitu ya. Nggak, Kita beda tadi banget. Mbak Dani bilang bahwa apa kita masih bisa menyadari kalau kita tuh masih tadi bisa Iya. bisa nolak. Kalau misalnya kita nggak mau cerita, jangan cerita. Iya. Dan ketika kita bangun kita juga ingat kok tadi kita ngomong apa aja. Oh. Kita ngapain aja selama proses hipnoterapi itu kita masih bisa recall lagi. Oh, Iya. oke. Dan di setting-setting klinis itu kan juga sebenarnya penting banget ya. Ada yang orang-orang yang nggak bisa di anestesi itu bisa sangat terbantu sekali dengan hipnosis. Kalau dokternya bisa, ada yang bisa ngasih hipnosis biar dia apa namanya nggak merasa sakit. Itu sesuatu yang bisa dilakukan di kebidanan, dokter gigi, gitu. Jadi kedokteran juga membutuhkan. Berarti memang misalnya bisa juga dong, misalnya berkolaborasi dengan kesehatan kayak dokter gitu ya? Iya, sekarang juga aku melihat banyak dokter-dokter yang juga udah mulai belajar untuk hipnosis. Misalnya kayak ada orang yang, misalnya nih, ada orang tuh yang misalnya nggak suka obat-obat yang pahit banget gitu. Terus dia harus dia menolak gitu. Aku nggak mau minum obat ini karena menurut dia percaya bahwa obat ini terlalu pahit, atau misalnya obat ini akan membuat ini, membuat itu segala macam. Padahal kan itu sebenarnya suggestion dari dokternya gitu. Iya. Nah itu bisa nggak dokter itu misalnya manggil kayak ya, hipnoterapi? Kalau psikolog kan lama tuh. Bisa nggak kira-kira kalau misalnya itu membawa si hipnoterapis untuk datang ke pasienku gitu, itu bisa nggak sih kayak gitu? Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa ya. Soalnya Harusnya kalau misalnya butuh kondisi yang ini nggak sih, butuh kondisi yang harus prima banget nggak sih untuk datang ke hipnoterapis? kondisi yang prima itu kayak gimana? Maksudnya kita yang kayak sehat gitu. Ya kalau untuk datang ke ini harusnya ya mungkin paling nggak bisa datang dengan ini ya. Ya kondisinya ya dalam keadaan yang sehat ya. Tapi kalau misalnya kayak kamu bilang tadi, apakah memungkinkan misalnya kalau hipnoterapis itu misal didatangkan ke rumah sakit gitu untuk membantu pasien-pasien yang kayak gitu? Ya harusnya sih bisa banget ya. Karena baik lagi ke tadi ya, karena kan hipnoterapi juga apa yang bisa membantu ya mengatasi kayak tadi fobia tadi. Iya benar-benar. Bisa fobia. Cuma kayaknya nggak di cover BPJS. Psikolog juga kayaknya yang di cover BPJS cuma ada di puskesmas. di rumah sakit juga. Ya aku belum pernah ya dengar psikolog yang beneran di rumah sakit gitu ya, ada di puskesmas. Iya benar. Tapi sih aku merasa beruntung sih di Jogja tuh aku terbuka banyak pilihan gitu. Bukan cuma hipnoterapi, maksudnya psikolog juga kayak hampir setiap puskesmas pun sekarang sudah ada ya, misalnya. Atau kalau di kota-kota lain sih Mbak, maksudnya aku merasa bahwa dengan di Jogja ini mungkin karena banyak kampus-kampus bagus ya di sini ya. Jadi untuk masalah kesehatan mental tuh kayaknya memang bukan sesuatu yang tabu lagi. Iya. Benar. Mungkin sih di Indonesia juga ya, tapi ibaratnya kalau di sini lebih terjangkau. Iya. Lebih terjangkau. Dan itu bagus banget menurut aku. Jogja emang punya awareness yang bagus ya dalam hal itu. Dan aku juga kemarin baru lihat tuh survei kesehatan Indonesia. Ternyata Jogja itu yang paling tinggi untuk prevalensinya orang skizofrenia seluruh Indonesia. Which is wow, aku juga surprise, tapi juga ya menurut aku sebuah langkah yang bagus bahwa ada pelayanan kesehatan mental di puskesmas. Yang murah kan? Iya banget. Dan aku berharap sih sebenarnya itu bukan cuma di puskesmas yang gede ya, puskesmas yang kecil-kecil juga bisa di-provide itu, karena ternyata berdasarkan data itu juga kebanyakan juga orang-orang yang istilahnya menengah ke bawah gitu ya, pendidikannya juga kurang bagus kan, yang mengalami skizofrenia itu. Coba digali lagi umurnya berapa? Jangan banyak anak kuliah. Umur berapa ya? Ada juga umurnya sih, atau aku lupa datanya lebih lanjut. Interesting.
kayaknya makin lama kita butuh benar-benar banyak, makin butuh banyak orang yang bekerja untuk ini di bidang kesehatan mental. Iya. Aku juga merasa sangat merasa beruntung sekali ngambil psikologi tuh pas lagi memang pilihan sendiri kan, terus juga pas lagi memang kesehatan mental lagi in-innya gitu, lagi after COVID kan. Iya, exactly. Wah itu langsung kayak tadinya kan emang ngambil psikologi juga pengennya kan untuk penunjang karir dong gitu. Ternyata kayak suka banget kayak dinamika. Kamu sendiri ada nggak rasa aku pengen punya profesi jadi mental health gitu? Lebih ke mau fokusin ke psikologinya sih. Oke. Aku psikolognya. Ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan dari tadi adalah memfokuskan ke profesi lain, misalnya kayak hipnoterapis atau misalnya itu belum berminat gitu, belum berminat, nggak menutup kemungkinan ke sana tapi belum berminat gitu. Tapi lebih karena aku tuh sebenarnya fokusnya adalah ke pengennya gitu ya, kalaupun misalnya nanti jadi konselor gitu, pengennya fokusnya tuh ke remaja gitu lebih ke remaja, terus kayak ya masa usia produktif gitulah gitu. Jadi aku pengen kayak, karena concernku lebih banyak di situ ya, gitu. Banyak banget remaja-remaja yang aku temuin tuh kayak potensi gede, tapi mereka cuma nggak tahu aja gitu bagaimana cara mengembangkan potensinya mereka gitu. Itu tuh menurutku sayang banget gitu. Apa karena aku juga banyak punya adik ya 3 gitu, dan aku ngerasa bahwa mereka tuh aku pengen mereka better gitu, tapi waktu pas belum belajar psikologi aku pikir mulai dari mana ya gitu. Nah sekarang setelah tahu basicnya, tahu ada belajar gitu sekolahnya, terus punya salah di sini gitu sih. Makanya yang tadinya aku ngambilnya mau di industri di bio, dari akhirnya kayaknya aku harus fokus ke ini deh, ke klinis. Entah nantinya akan ngambil lanjut ke master atau lanjut ke profesi. Tapi mau fokus ke konselor di psikolog aja dulu. Fokus ke situ. Tapi jadi konselor bisa praktek bareng saya di sini. Konseling and konseling and hipnoterapi, betul sekali. Ini tadi ini cantik banget loh Mbak. Thank you. Ini kalau hijau-hijau gitu kan. Ya, dia suka hijau, kalau aku suka biru. Ya di sini hijau, di luar biru. Itu deh hipnoterapi. Jadi mematahkan fakta bahwa nggak usah takut ke hipnoterapi sebenarnya. Karena jujur memang banyak sih Mbak Reni, kayak di luar, orang-orang di luar sana pasti masih banyak pikirannya adalah hipnoterapi nanti aku dibikin tidak sadar, bla bla bla. Tapi ternyata memang masih bisa ya, masih bisa. Tidak nggak kayak gitu, nggak sebayangan, nggak semenakutkan yang dibayangkan. Iya. Harus dicoba dulu sih ya. Iya memang. Dan kalau ditanya misalnya orang tuh di hipnoterapi, terapi itu apa sih yang dilakukan gitu kan ya? Maksudnya sebenarnya yang dirubah atau diperbaiki itu apa gitu kan dalam proses hipnoterapi itu sederhananya nih Riko. Kita itu otak kita itu berfungsi dengan stories. Kita tuh makhluk yang making stories gitu ya. Di dalam hidup kita punya cerita tentang siapa kita, diri kita sendiri, tentang dunia di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita punya story tentang mereka. Dan we create that stories. Terus stories yang kita bikin banyak tentang diri kita sendiri. Itu lama-lama kalau kita terus-menerus memproduksi cerita yang sama, itu akan jadi belief, something we believe. Dan apa yang dilakukan oleh hipnoterapis adalah membantu orang untuk ngedit storiesnya. Jadi ada story-story yang itu kita bikin, narasi yang kita bikin tentang diri kita sendiri, yang itu tuh sebenarnya mungkin nggak tepat, atau udah usang. Akhirnya menciptakan ekspektasi yang nggak pas. Iya, atau dia sudah nggak berfungsi lagi, yang seharusnya. Nah, atau justru dia akan membajak kita di masa sekarang.
membuat kita nggak produktif, buat kita takut, buat kita cemas dan sebagainya. Akhirnya stories itu harus kita rubah. Nah, seringnya kita nggak bisa merubah story itu sendiri. Narasi yang itu nggak bisa kita rubah sendiri. Kenapa? Karena dalam keadaan sadar kita tuh banyak banget tuh pikiran self critical kita, pikiran analisis kita yang berusaha mempertahankan story itu. Akhirnya jadi tembok. Yes. Nah, itulah sebabnya kenapa kita orang-orang yang punya problem kayak gini membutuhkan hipnoterapi. Karena apa? Di bypass. Jadi kita masuk ke alam bawah sadar dia, kemudian kita edit lagi, kita replace dengan story yang baru. Yang itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bagus buat dia, bisa membantu dia untuk dalam kehidupan dia yang sekarang gitu. Misalnya ada nih cerita orang yang kesulitan buat kontrol makan. Jadi dia tuh udah obesity, terus dia makan terus dan dia kayak sulit banget, kayak aku tuh nggak bisa nggak makan tuh aku nggak bisa. Pokoknya aku harus makan, aku harus ya, tapi aku pengen lebih sehat, aku pengen ini kan, ada conflicting beliefnya dia. Nah, ketika dia di hipnosis itu kita reveal, jadi kita cari ya root cause-nya tuh apa sih sebenarnya. Ini masalah, akar masalahnya tuh ada di mana gitu. Ternyata orang ini ketika dia masih anak-anak, dia tuh sering melihat orang tuanya, bapaknya itu menyakiti ibunya, gitu kan. Terus pada waktu itu sebagai anak kecil yang ada dalam pikirannya adalah kalau aku tuh besar aku bisa bantu mama, aku bisa melindungi mama, gitu. Kalau aku udah besar aku tuh, kalau dia ngomongnya bukan kalau aku udah besar ya, saatnya aku tuh big, aku tuh gede gitu, aku bisa bantu mama, bisa melindungi mama. Tapi aku tuh kecil nggak bisa. Dan itu yang kemudian terbawa sampai ketika dia besar. Jadi bagi dia, yang di stories yang dia percaya adalah if I'm big, I can do something for my mom. Nah ini yang dia lakukan adalah dia makan. Badannya semakin besar. Dan itu ketika dia sudah dewasa, misalnya kan ibunya sama bapaknya sudah tidak bersama lagi, sudah berpisah, dan dia sudah jadi dewasa, dia sudah bisa melindungi ibunya tanpa harus punya badan yang besar. Tapi kan dia nggak bisa edit story itu karena dia belief tadi. Nah itu terbawa sampai dewasa. Jadi yang kita bantu adalah ayo kita edit lagi storiesnya. This is not you anymore. Kita upgrade dia, kita bantu dia untuk lihat bahwa kamu tuh udah besar, kamu udah bisa melindungi mama meskipun badan lu nggak besar. You are big guy, Nah terus belief kita memang harus dibantu untuk butuh orang untuk bisa kasih insight pemikiran baru. Ada salah satu temanku juga dia sih ke psikolog sih. Terus dia sempat mau memutuskan untuk meninggalkan pasangannya. Cuman karena dia percaya bahwa he is not man enough. Gitu. Ya, itu. Karena dia believe gitu kalau misalnya he is not man enough. Because ada satu kondisi di mana dia physically, sexually gitu, it's not man enough. Gitu. Dia percaya gitu sih. Ya, dia memutuskan bercerai waktu itu. Cerai, akhirnya setelah konsultasi psikolog terus dibangun itu, terus dia nggak tahu ketemu bantuan apa lagi. Berapa tahun kemudian balik lagi sama istri. Jadi berkaya karena dia terjebak di dalam keyakinan dia bahwa dia is not man enough. Dan keyakinan bahwa to be a good spouses, jadi partner yang baik itu, karena dia selalu bingung Mbak kalau misalnya mau kalau berhubungan, dia tuh mau menikah tapi nggak mau punya anak gitu loh. Karena dia pikir, dia bilangnya adalah dia is not man enough, dia nggak bisa taking care istrinya. Dan kan kita ngomong taking care mom. Dia bilang bahwa gue kayaknya nggak
bisa dia taking care istri, taking care anak segala macam. I'm not enough. Gitu terus dia anak tunggal sih memang enough gitu terus ya kehidupannya selalu seperti itu gitu jadi kayak misalnya dia menghindari untuk tidak memiliki hubungan dia bercerai setelah mungkin setahun 2 tahun mungkin 2 tahun itu cerai terus pas akhirnya beberapa tahun kemudian dia balik lagi katanya sih dia udah konsultasi aku nggak tahu yang adanya lagi ya konsultasi sama siapa gitu sama hipnoterapi atau misalnya sama psikolog balik lagi dan akhirnya dia memutuskan untuk piano setelah di flip beliefnya tadi bahwa I'm not good enough. I'm not good enough-nya itu mungkin to be a father. Tapi emang itu sih aku ngeliat bahwa dari klien-klienku yang selama ini udah ada tuh emang masalah-masalah mereka itu banyak berkaitan dengan itu tadi basis self-nya itu ya kayak yang mereka tuh banyak ngerasa bahwa aku tuh I'm not good enough I'm not good enough jadi aku tuh nggak layak nggak layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik buat diriku ya akhirnya misalnya dia masuk ke hubungan yang toksik terus menerus kayak gitu terus dia nggak bisa achieve atau do something sesuatu yang bagus buat dia meletakkan kebahagiaannya itu dari bagaimana orang lain memperlakukan dia gitu dia nggak bisa bahagia dengan dirinya sendiri gitu itu banyak banget tuh case-nya akarnya tuh dari munculnya tuh dari I'm not good enough. Jadi gitu deh, oke. Ya, itu juga bisa dibantu dari hipnoterapi tadi ya. Oke guys, gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian mungkin ini kita bahas sedikit. Karena lagi liburan ya Mbak, biasanya kita bahas tentang mata kuliah. Jadi sekarang bahas tentang hipnoterapi. Gitu. Jadi hipnoterapi bisa dijadikan pilihan buat teman-teman semua kalau misalnya pengen konsultasi. Ya, atau pengen menyelesaikan masalah-masalahnya atau pengen punya profesi yang membantu kesehatan mental masyarakat ya. Ya, kalau misalnya kurang motivasi menyelesaikan skripsi kalian yang nggak jadi. Iya, aku pernah punya klien itu. Iya, jadi kayak mau menyelesaikan skripsi yang nggak kelar-kelar atau demotivate belajar. Ya kan? Kamu nggak nanya aku melakukan self hypnosis nggak? Iya. Tapi kan itu lewat aplikasi kan? Sekarang kan aku udah bisa melakukan prosedurnya sendiri. Oh bisa sendiri gitu bisa kalau terapis bisa melakukan itu sendiri. Bisa. Kamu juga bisa. Itu music atau apa? Jadi ininya kita prinsipnya adalah all hypnosis is self hypnosis. Dan you can do it at home by yourself, gitu ya. Jadi kapan kamu bisa melakukan self hypnosis itu ya? Yang dilakukan self hypnosis itu ya kamu masukin sugesti yang baik tentang apa yang kamu inginkan, gitu ya. Yang dilakukan ketika kita ke hipnoterapis, di situ ada terapi gitu, ada beberapa teknik-teknik terapi yang digunakan. Memang ketika itu nggak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, tapi untuk membuat afirmasi positif ke diri sendiri, ngasih sugesti yang bagus dan positif itu totally kamu bisa lakukan sendiri gitu. Misalnya kamu nggak mau lagi makan gula, aku pengen aku lebih aktif berolahraga dan sebagainya, aku pengen gimana biar aku nggak mager gitu dan sebagainya, itu bisa banget dilakukan sendiri. Oke, berarti malam ini bisa ngasih aku trik gitu. Bisa lah. Yang mau hipnoterapi sama Mbak Lini juga mungkin bisa kayak jangan lupa Mbak kasih aku bonus bagaimana caranya saya bisa melakukan self-hypnosis. Aku selalu ngajarin. Jadi klienku kalau misalnya nggak dia looks good, healthy enough gitu after session, aku akan ngajarin dia. Dan aku menggunakan teknik yang paling mudah. Ketika di hipnoterapi yang aku pakai ini adalah aku pakai teknik induksi yang mudah dan itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi
repetisi. Kenapa? Karena otak kita itu akan mudah sekali menerima sesuatu yang kita ulang-ulang terus, familiar gitu. Jadi aku nggak pakai teknik yang sulit-sulit supaya itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Dan kalau misalnya hipnoterapi ke aku itu selain di sesi yang aku kasih di ruangan ini, itu klien akan dapat audio yang itu aku customize sesuai dengan kebutuhan mereka, dan itu bisa mereka dengerin lagi di rumah sampai ya sekitar mungkin 21 hari kayak gitu. Jadi dikasih playlist gitu ya? Bukan playlist udah ya, based on the case ya. Kalau kamu case-nya macam-macam terus kamu datang ke aku, kamu bakal punya playlist. Tapi kalau case-nya cuma satu gitu ya, aku akan ngasih satu lebih ke musik ya, instrumen gitu? Enggak, itu aku akan rekam sendiri. Aku akan bantu dia untuk ya istilahnya self hypnosis ya di rumah. Mungkin ada yang orang yang memang sulit gitu, kayak aku tuh nggak bisa loh self hypnosis, begitu aku mau mulai nyoba tuh pikiranku udah lari-lari kemana-mana ya. Ya jadi itu sebabnya aku akan bikinin audio recording yang membantu dia. Dan recording ketika sesi berjalan bukan? Bukan. Jadi nanti setelah sesi aku akan bikinin khusus buat dia. Nanti aku akan kirim dia kayak bentuknya kayak audio recording atau voice note kayak gitu. Jadi dia bisa dengerin berulang-ulang. Semakin diulang itu semakin baik karena ya otak kita merespon repetisi. Lebih ke suara ya, suaranya Mbak Reni gitu. Suara aku. Jadi kalau aku pernah dengar itu kayaknya memang betul di Spotify ya. Kayaknya aku pernah dengar itu deh. Aku pernah dengar beberapa influencer atau misalnya model kayak kalau nggak salah waktu itu. Dia tuh kalau pagi dia dengerin suara konselornya. Nice. Kayak Taylor Hill ya. Taylor Hill itu salah satu model dari Amerika, di Victoria's Secret model gitu. Tiap pagi dia tuh setiap ngopi katanya memang dengerin psikologi ngomong apa. Nggak tahu dia bilangnya konselor ya. Aku nggak tahu dia kan psikolog atau apa. Jadi ya gitu sih. Dengerin terapis dia ngomong apa. Kayak gitu sih. Tapi nggak tahu itu prosesnya sama nggak yang jelaskan sama kalian. Tapi aku mendengar dia melakukan itu. Jadi dia tuh katanya kalau pas belum show itu dia muncul ketidakpedeannya. Itu pagi-pagi dipastikan bahwa kalau misalnya muncul lagi perasaan-perasaan bahwa kamu tidak layak untuk berada di show itu, dengerin ini. Itu kan maksudnya ya? Jadi dia kayak gitu sih modelnya. Misalnya sesi kita udah enak nih, sebulan 2 bulan kita nggak sadar udah banget setelah sesi ini. Tiba-tiba muncul lagi nih, gitu. Itu mungkin itu bisa membantu gitu. Maksudnya itu ya Mbak? Iya. Cuma emang aku suggest-nya sih setelah sesi selesai itu didengerin terus sampai 21 hari. Jadi tiap hari, dan itu nggak harus yang aku nggak punya waktu untuk dengerinnya gitu, nggak harus kusuk banget dengerinnya. Kadang-kadang juga dia sambil lalu aja itu sebenarnya udah, jadi kayak ngasih ke otak kita familiarity. Jadi emang otak kita tuh menerima dengan baik repetisi akan bagus. Dia akan memprediksi hal-hal yang sudah familiar bagi dia, jadi emang harus diulang-ulang. Betul, sama kayak kita sekolah. Iya betul. Kayak orang diajar berzikir gitu, enggak kan ya? Kenapa ngulang-ulang? Sekarang kan harus diulang-ulang itu. Karena itu. Ini pelajaran semester 1 aja, mata kuliah semester 1 karena diulang-ulang mulu sampai semester 6, semester 7. Baru tahu Bandura tuh ngapain. Teorinya ini apa? Masuk aja yang sebenarnya tuh kita kok dulu kayaknya susah banget ya, padahal kan karena diulang-ulang jadi ya piramida masuknya gini-gini doang gitu sebenarnya. Dikira lagi gini doang karena kan udah diulang-ulang ya, jadi itu udah apa gitu ya. True, setuju. Jadi kalau saya tertarik jadi hipnoterapi bisa dijadikan opsi teman-teman untuk membantu masalah apa gitu bilangnya, kesehatan mental. Masalah kegundahan teman-teman ya gitu. Nanti kita akan ini kok, misalnya kalau memang ada yang punya kondisi
medis ya yang Iya. tertentu yang kayaknya aduh ini nggak cocok untuk hipnoterapi Iya. gitu ya, pasti kita akan sampaikan gitu bahwa sorry ya untuk case kamu kayaknya kamu lebih baik Oke. ini yang Berarti lebih nanti awal ya. yes. Oke. Kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti link di bawah. Ya, oke. Ada Instagramnya Mbak Reni juga, nanti tak cantumin juga gitu. Thank you Mbak Reni. Sama-sama. Sudah siap menyambut semester 7? Oh iya, siap banget. Semoga semester terakhir kita ya. Aduh iya ya, aduh ya Amin. ampun. Aku tadi ibu pas datang ya, datang ke kontrakan, terus Mas Solik ini semua pada KKN, iya bu KKN loh. Mas Solik selesainya kapan sih? Aku dengar beda ya. Aku selesai Januari. Ya. Amin. Selesai Januari, oke? Aduh. Tapi aku masih ada nilai gantung ya satu. Oh gitu ya. Tapi udah harusnya sih oke sih, tapi masih gantung ceritanya. Cuman ya mudah-mudahan sih Januari harusnya udah selesai. Ya, tapi kalau misalnya enggak pun ya aku mencoba untuk legowo. Ya kita jalani ya. Ya tapi sih At aku least positif sih. kita udah sampai di penghujung Iya. perjalanan. Kita tinggal aku sekarang lagi mikirin what's next gitu kan after this semester gitu. Masih mikir ya apakah mau master dulu atau mau profesi dulu sih. Iya. Atau mau magang dulu nih terus psikologi umur magang untuk profesional ya gitu. Aku belum pengen nyobain kayak gitu. Tapi emang kamu benar-benar harus nyoba sih langsung ketemu sama apa ya case. Iya, Case langsung itu benar-benar speaking ya. iya itu kayak exciting sebenarnya ya. Terus kalau kita bisa bantu orang-orang menghadapi apa yang mereka sedang alami itu kayak Iya. wow it's something Iya. meaningful. Iya, iya. Buat Ya. kita. Ini yang aku suka sama psikologi. Kita bukan cuma update kita, tapi kita juga membantu orang untuk mengupdate dirinya. Asik. Thank you guys for watching this video. Terima kasih Mbak Reni sudah memberikan insight-insightnya mengenai hipnoterapi. Thank you. Ya teman-teman jangan lupa tetap aware sama kesehatan mentalmu. Iya. Ya, because you are matter. Yes, we We are matter. Oke, ketemu lagi Ricky Mbak. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.